Kembali lagi di Pure Shady Channel. Dikisahkan, sekitar 800 tahun silam, hidup seorang petarung legendaris bernama Monk Bodi. Ia adalah seorang bangsawan dari India yang menguasai beberapa jurus ilmu bela diri. Demi menyempurnakan ilmunya, Monk Bodi melakukan perjalanan ke Tiongkok. Ia sempat tinggal di istana selama 3 tahun, sebelum akhirnya memilih menetap di pegunungan Jinhua untuk melanjutkan latihan spiritual dan fisiknya. Menjelang akhir hayatnya, tersiar kabar bahwa siapapun yang memiliki jasad utuh Monk Bodi akan mewarisi kekuatan, ilmu silat, dan bahkan sifat luhur sang petarung. Isu ini memicu banyak pihak untuk memburu jasadnya. Sayangnya, jasad tersebut tidak lagi utuh, telah terbelah menjadi 2 bagian. Beberapa waktu setelah kabar tersebut menyebar, terdengar desas-desus bahwa sebagian jasad Monk Bodi telah berada di tangan Menteri Zhang Haiduan. Disinilah awal mula konflik besar dimulai. Zhang Haiduan dikenal sebagai penguasa yang haus kekuasaan. Ia mencuri jasad Monk Bodi demi satu tujuan, yaitu keabadian dan supremasi dalam dunia persilatan. Namun, ambisinya itu tak pernah terwujud. Sejak saat itu, banyak faksi dan kelompok silat saling bertarung demi memperebutkan jasad tersebut. Suatu malam, tempat persembunyian Zhang Haiduan diserbu oleh sekelompok penjahat bayaran legendaris yang menamakan diri mereka sebagai Serikat Batu Hitam. Salah satu yang paling mencolok adalah seorang wanita ahli pedang yang cantik bernama Drizzly bersama 2 rekannya, Li Bin, dan seorang penyihir misterius bernama Lian Sheng. Serikat ini dipimpin oleh seorang tokoh kuat bernama Raja Jentera yang memerintahkan penyerangan terhadap Zhang. Dalam penyerbuan itu, Menteri Zhang akhirnya mokad. Namun anaknya yang bernama Zhang Renfeng tidak tinggal diam. Ia bersumpah membalas kematoyan ayahnya dan menyerang Serikat Batu Hitam. Dalam kekacauan yang terjadi, Drizzly berhasil melarikan diri sambil membawa sebagian jasad Monk Bodi. Ia meloloskan diri hingga ke sebuah jembatan di kota Wizhou. Sayangnya, pergerakannya tetap terpantau oleh Zhang Renfeng yang segera mengejarnya. Pertarungan pun terjadi. Namun, dengan keterampilan pedang yang luar biasa, Drizzly berhasil mengkill Zhang Renfeng. Di tengah pelariannya, Drizzly bertemu seorang biksu bijak bernama Zihui. Sang biksu memperhatikan gaya bertarung Drizzly yang mengatakan bahwa ilmu pedangnya masih belum sempurna. Menurut Zihui, jika ia tidak mempelajari 4 kelemahan dalam jurusnya, suatu hari nanti ia akan kalah dan mokad saat menghadapi pendekar yang lebih kuat. Merasa diremehkan, Drizzly menolak mentah-mentah. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun dalam pertarungan itu, Zihui membuka hatinya dan mulai mengajari Drizzly secara langsung. Ia bahkan memerintahkannya untuk mencolok dirinya, membuka celah agar Drizzly bisa belajar melalui pengalaman nyata. Melalui pertarungan tersebut, Drizzly akhirnya memahami inti dari ilmu pedangnya dan berhasil menguasai jurus penyempurna. Menjelang ajalnya, Zihui memberikan wasiat terakhir. Ia meminta Drizzly untuk menjaga dan membungkus jasad Monk Bodi dengan baik. Suatu saat nanti, jasad itu harus diserahkan kepada seorang biksu bernama Wang Xiang yang tinggal di sebuah kuil terpencil di kota Nanjing. Zihui pun meninggoy dengan tenang, meninggalkan warisan ilmu dan harapan bagi generasi pendekar selanjutnya. Beberapa tahun setelah berhasil membawa kabur jasad Monk Bodi, Drizzly justru menjadi buronan utama Serikat Batu Hitam, yaitu organisasi yang dulunya pernah ia ikuti. Sejak membawa lari jasad suci itu, Serikat menganggapnya sebagai pengkhianat. Untuk menghindari kejaran dari para serikat tersebut, Drizzly melarikan diri dari provinsi Shaanxi dan bersembunyi di kota padat bernama Wizhou. Ia menyewa sebuah kontrakan milik Nyonya Chai yang terletak di dekat pusat keramaian. Demi menutupi identitasnya, Drizzly menjalani kehidupan seperti orang biasa, menyamar dengan pakaian sederhana dan gaya hidup rendah. Namun, pelariannya tak bertahan lama. Keberadaannya perlahan mulai terendus oleh para informan Raja Jentera, yaitu pemimpin Serikat Batu Hitam. Raja tersebut segera mengerahkan preman-premannya dan mengumumkan sayembara besar. Siapapun yang berhasil menemukan Drizzly dan membawa kembali jasad Monk Bodi akan diberi imbalan sebesar 50.000 tel emas dan 85.000 tel perak. Kabar tentang sayembara tersebut menyebar cepat. Para pemburu hadiah, tentara bayaran, dan warga kota biasa mulai berlomba-lomba mencari keberadaan Drizzly.
Di tengah itu semua, Drizzly yang baru saja menetap dan melengkapi isi kontrakan mulai menjadi bahan perbincangan warga sekitar karena penampilannya yang mencurigakan. Bermodalkan lukisan wajah dari selebaran sayembara, mereka pun sepakat untuk menangkap Drizzly keesokan harinya. Menyadari bahwa Drizzly bukan orang sembarangan, mereka menyusun strategi dan bersepakat untuk berbagi hadiah secara adil jika berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, para warga bersiaga di lokasi yang biasa dilalui Drizzly. Benar saja, Drizzly lewat di sana. Seorang anak kecil mengenali wajahnya berdasarkan selebaran sayembara. Namun, sebelum sang anak bisa memberitahu orang lain, Drizzly dengan keahlian pedangnya mengkilnya hingga mokat dalam satu serangan. Tindakan itu memancing perhatian para pemburu hadiah. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meskipun Drizzly harus menghadapi 4 lawan sekaligus, tak satu pun dari mereka berhasil menang. Dalam waktu singkat, keempatnya mokat di tangannya. Setelah kejadian itu, identitas Drizzly semakin tersebar luas di seluruh penjuru kota Wizhao. Menyadari bahwa keberadaannya tak lagi aman, ia memutuskan untuk pergi ke tempat terpencil. Di sana, ia menemui seorang ahli bedah bernama Dr. Lee dengan harapan dapat melakukan operasi wajah. Tujuannya hanya satu, yaitu menghapus identitas lamanya dan menjalani hidup baru di kota Wizhao sebagai orang biasa tanpa bayang-bayang pengejaran. 3 bulan kemudian, operasi wajah Drizzly berhasil. Ia juga mengganti identitasnya dari nama asli Drizzly menjadi Zenjing. Untuk menjaga rahasia masa lalunya, Drizzly menyembunyikan dokumen identitas aslinya di dalam batu nisan di sebuah pemakaman agar tidak ada seorang pun yang menemukannya. Suatu hari, Zenjing mendatangi sebuah kuil yang pernah disebut oleh Biksu Zihui. Ia datang untuk menemui gurunya, seorang biksu tua bernama Wang Xiang. Kepada sang guru, Zenjing menjelaskan bahwa kedatangannya adalah atas perintah Biksu Zihui, yang tak lain adalah murid dari Wang Xiang. Beberapa tahun berlalu, diperlihatkan sosok pria bernama Jiang Ah Seng, seorang kurir yang dikenal ramah dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Secara kebetulan, ia juga merupakan salah satu penyewa di rumah kontrakan milik Nyonya Chai. Takdir mempertemukan Ah Seng dengan Zenjing pada suatu hari yang mendung. Saat itu, Ah Seng sedang disuguhi teh hangat oleh Nyonya Chai. Tanpa disadari, ia memperlihatkan sikap genit dan tatapan penuh pesona pada pandangan pertama kepada Zenjing, yang ternyata disaksikan langsung oleh Zenjing sendiri. Ketika hujan mulai turun, Ah Seng memanfaatkan momen itu untuk mencuri perhatian Zenjing. Nyonya Chai yang memperhatikan tingkah laku mereka lalu memberitahu Zenjing bahwa pria tersebut bernama Jiang Ah Seng. Tampaknya, Zenjing mulai menunjukkan ketertarikan pada pria ramah tersebut. Suatu malam, terlihat sosok pria gendut, salah satu orang suruhan dari Serikat Batu Hitam. Ia ditugaskan untuk mencari keberadaan Drizzly, yang kini tengah menyamar dengan identitas baru sebagai Zenjing. Tak lama kemudian, datanglah Li Bin bersama Raja Jentera. Mereka menagih laporan terbaru mengenai informasi keberadaan Drizzly. Si gendut pun melaporkan bahwa ia telah mengirim anak buahnya ke berbagai titik di ibu kota. Namun, selama 1 tahun terakhir, tidak ada satupun jejak Drizzly yang berhasil ditemukan. Mendengar laporan itu, pimpinan Serikat Batu Hitam memutuskan bahwa posisi Drizzly harus segera digantikan. Mereka pun menemukan calon pengganti, yaitu Zhang Qing, seorang wanita psikopret yang dikenal karena mengkill suami dan mertuanya sendiri. Atas perbuatannya, Zhang Qing dijatuhi hukuman matoi. Mengetahui hal ini, Raja Jentera memerintahkan anak buahnya dari Serikat Batu Hitam untuk menculik Zhang Qing sebelum eksekusi dilakukan. Pada malam terakhir, di sel penjara, saat Zhang Qing tengah menanti ajalnya, anggota Serikat Batu Hitam mulai bergerak. Mereka meneteskan racun ke dalam minuman Zhang Qing dari atap sel. Melihat tetesan itu, Zhang Qing langsung mengerti bahwa itu adalah sebuah kode. Ia meminum racun tersebut, lalu pingsan. Para penjaga yang melihatnya mengira Zhang Qing telah meninggoy dan segera menguburkan jenazahnya. Beberapa waktu kemudian, anggota Serikat Batu Hitam kembali datang. Mereka membongkar makam Zhang Qing yang ternyata masih hidup. Racun yang ia minum sebelumnya bukanlah racun mematikan, melainkan racun kura-kura, jenis racun yang membuat seseorang tampak matoi selama 24 jam.
Zhang King terkejut dengan apa yang mereka lakukan padanya. Namun, sang ketua Serikat Batu Hitam mengancam, jika Zhang King menolak bergabung, ia akan benar-benar di-kill. Tak punya pilihan lain, Zhang King akhirnya setuju demi menyelamatkan nyawanya. Adegan beralih, hujan turun deras saat Zhen Jing sedang berjualan kain. Setiap kali hujan turun, Ah Seng selalu teringat pada Zhen Jing. Seperti biasa, ia pun mencoba menarik perhatian pada gadis itu. Namun sayangnya, hujan cepat reda. Bagi Ah Seng, itu sangat menyebalkan karena ia tak bisa berlama-lama bersama Zhen Jing. Malam harinya, saat Zhen Jing sedang membantu Nyonya Chai memasak, Nyonya Chai berkata bahwa Ah Seng adalah pria yang masih lajang dan sering bertanya tentang Zhen Jing kepadanya. Mendengar hal itu, Zhen Jing menjadi salah tingkah. Dalam hatinya, perlahan tumbuh rasa suka kepada Ah Seng. Untuk menguji kebaikan hati Ah Seng, karena ia dikenal sebagai kurir, Zhen Jing menyuruh seseorang untuk memberikan surat titipan kepadanya agar dikirimkan ke sebuah alamat. Namun, sesampainya di lokasi tujuan, orang yang menerima surat itu malah langsung memukuli Ah Seng. Bukannya mendapatkan bayaran, ia justru babak belur. Ah Seng pun kabur, mengira bahwa orang yang menerima surat itu adalah orang gila. Tak lama, hujan kembali turun, dan seperti biasa, hujan selalu mengingatkan Ah Seng pada Zhen Jing. Ia pun berlari secepat mungkin untuk menemui dan membantu Zhen Jing agar tidak kehujanan. Saat itu, Zhen Jing melihat mata Ah Seng bengkak. Ia terlihat iba dan tak tega melihat keadaannya. Tapi Ah Seng tak peduli dengan lukanya. Baginya, yang terpenting adalah bisa melindungi Zhen Jing. Saat mereka berteduh, Zhen Jing bertanya tentang luka lebam di wajah Ah Seng. Dengan jujur, Ah Seng bercerita bahwa ia dipukuli oleh orang gila saat mengantar surat. Tanpa ia sadari, surat itu sebenarnya adalah bagian dari ujian yang dirancang Zhen Jing untuk menguji kesabarannya. Awalnya, Zhen Jing hanya ingin menjahilinya, namun ia tak menyangka bahwa akibatnya Ah Seng sampai terluka. Zhen Jing pun merasa bersalah, dan dari sanalah perasaannya kepada Ah Seng tumbuh semakin dalam. Diliputi oleh perasaan yang baru ia sadari, Zhen Jing akhirnya mendatangi seorang biksu dan menceritakan segalanya. Ia pun meminta izin untuk menjalani kehidupan normal seperti orang biasa. Dan pada akhirnya, dari hujan seperti biasa, Ah Seng kembali mendatangi Zhen Jing. Kali ini, Zhen Jing bertanya, "Apakah kau benar-benar mencintaiku?" Ah Seng pun mengungkapkan isi hatinya. Zhen Jing membalas perasaannya dan mereka pun menikah. Di tempat lain, diperlihatkan sosok si gendut yang terkapar tak bernyawa. Ia di-kill oleh seseorang. Raja Jentera pun murka saat mendengar kabar itu. Ia segera meminta anak buahnya menyelidiki kasus tersebut. Setelah menelusuri beberapa petunjuk, mereka menyadari bahwa catatan keuangan penting milik raja telah hilang. Ternyata pelaku tersebut mencuri dokumen-dokumen penting tersebut dari si gendut. Tak lama kemudian, mereka menerima surat dari Provinsi Hanan. Isinya mengejutkan. Jasad Meng Bodi kini berada di tangan seorang pemilik bank bernama Zhang Dajing. 6 bulan setelah pernikahan Ah Seng dan Zhen Jing, kehidupan rumah tangga mereka berjalan seperti biasa. Suatu hari, saat Zhen Jing sedang memasak, Ah Seng menyadari bahwa istrinya hanya menyiapkan tahu. Ia pun mengecek tempat penyimpanan beras dan mendapati bahwa isinya kosong. Mereka segera sadar bahwa bulan ini pengeluaran mereka membengkak, sementara pemasukan sangat minim. Lebih buruk lagi, mereka harus membayar pajak tahunan kepada pemerintah. Padahal mereka tak memiliki satu perak pun. Saat itulah Ah Seng teringat bahwa ia masih memiliki tabungan di bank. Keesokan paginya, mereka pergi ke bank. Ah Seng pun maju ke teller untuk mengambil uang. Sementara Zhen Jing menunggu di belakang. Namun, tiba-tiba segerombolan penjahat bersenjata masuk dan membuat kekacauan. Mereka menyerang para nasabah tanpa ampun, termasuk Ah Seng dan Zhen Jing. Namun, Zhen Jing yang ternyata memiliki kekuatan bela diri luar biasa sengaja berpura-pura pingsan agar identitasnya tidak terbongkar. Ia menyadari bahwa para penjahat itu sebenarnya bukan sekedar perampok biasa. Mereka datang untuk mencari jasad Meng Bodi yang konon sebagian potongannya disembunyikan di bank ini. Setelah menggeledah semua ruang penyimpanan, para penjahat itu tidak menemukan apapun. Sementara itu, Ah Seng perlahan siuman dan mencoba melawan. Meski tubuhnya penuh luka dan tak mampu bergerak banyak, melihat suaminya tersiksa, Zhen Jing akhirnya terpaksa mengungkap jati dirinya. Dalam waktu hanya beberapa detik, ia menghabisi seluruh kelompok penjahat itu. Pertarungan yang disaksikan langsung oleh Ah Seng yang terkejut sekaligus kagum.
Tak lama setelah kericuhan mereda, datanglah Serikat Batu Hitam, kelompok misterius yang awalnya dikira polisi untuk mengamankan situasi. Setibanya di rumah, Ah Seng merasa sedikit kecewa karena setelah mengetahui kepribadian istrinya yang selama ini disembunyikan, alih-alih berterima kasih karena menyelamatkan banyak orang, Ah Seng justru mengira bahwa istrinya adalah mantan penjahat. Meski demikian, karena cinta yang begitu besar, Ah Seng memutuskan untuk tidak mempermasalahkan masa lalu sang istri. Di tempat lain, seorang pejabat bank dibawa menghadap Raja Jentera. Sang raja menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pejabat itu pun menceritakan bahwa saat ia merampok bank demi mencari jasad Mongbodi, ia menyebabkan kekacauan hebat hingga semua orang tak berdaya. Namun, ada satu wanita yang tangguh yang berani menghalangi aksinya. Raja Jentera kemudian bertanya tentang jurus yang digunakan wanita tersebut, karena bahkan ia dan kelompoknya tak mampu melawannya. Setelah pejabat itu menjelaskan jurus tersebut, Raja Jentera langsung mengenalinya. Jurus itu hanya digunakan oleh Drizzly. Tanpa menunggu lama, Raja Jentera segera mengutus Li Bin, Zheng Qing, dan seorang penyihir untuk menuju ibu kota. Untuk menandai keberangkatan mereka masing-masing menyalakan mercon ke arah langit dari lokasi mereka sebagai sinyal bahwa perintah raja telah diterima. Mereka pun bergegas menuju kota. Sementara itu, Zhen Jing yang sedang berada di luar rumah dikejutkan oleh kemunculan Li Bin. Ia langsung panik dan berlari pulang. Di meja rumahnya, ia mendapati 3 batu akik, pertanda bahwa anggota Serikat Batu Hitam telah mengetahui keberadaannya. Melihat suaminya datang, Zhen Jing tak ingin masa lalunya terbongkar. Ia lalu menyalakan lilin khusus yang asapnya dapat membuat orang yang menghirupnya tertidur dalam sekejap. Zhen Jing pun menutup hidungnya agar tidak ikut tertidur. Sementara Ah Seng perlahan kehilangan kesadaran dan jatuh tertidur. Beberapa saat kemudian, anggota Serikat Batu Hitam datang ke kediaman Zhen Jing bersama Raja Jentera. Mereka telah mengetahui bahwa Zhen Jing sebenarnya adalah Drizzly. Mereka juga menduga bahwa perubahan wajahnya adalah hasil karya Dr. Li. Raja Jentera pun menuntut agar Zhen Jing menyerahkan sebagian jasad Mongbodi yang ia simpan. Ia memberikan 2 pilihan, menyerahkannya atau mokat bersama suaminya. Namun, Zhen Jing tidak memberikan jawaban. Akhirnya, Raja memutuskan untuk terus mengawasinya. Suatu hari, muncullah sosok Zhan Dajing, pemilik bank yang terkenal kaya raya, meskipun ia mengalami kelumpuhan. Zhan Dajing termasuk salah satu dari sedikit orang yang berambisi menemukan jasad Mongbodi demi memperoleh kesehatan abadi. Di sisi lain, tampak Zhang Qing mencoba menjebak Ah Seng. Ia mengenakan pakaian tidur dan menggoda Ah Seng di tempat tidur, berharap pria itu terjerat oleh rayuannya. Namun Ah Seng menyadari itu hanyalah jebakan. Alih-alih tergoda, ia justru mengambil pakaiannya dan memanggil warga. Zhang Qing pun terkejut dan panik, lalu melarikan diri terbirit-birit hanya dengan pakaian minim. Kembali ke Zhang Dajing yang terus mencari bagian-bagian jasad Mongbodi. Saat ini, ia hanya memiliki 1 bagian saja. Untuk melengkapi bagian lainnya, ia menawarkan hadiah besar, 100.000 tel emas dan 1 juta tel perak bagi siapapun yang berhasil menemukannya. Tawaran menggiurkan itu membuat banyak orang tertarik. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang membawa jasad yang mereka klaim sebagai Mongbodi. Namun ternyata jasad itu palsu. Mereka pun terlibat perkelahian dengan Zhang Dajing karena mereka diam-diam menginginkan bagian jasad tersebut untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, Zhang Dajing dan beberapa anggota pengikutnya mokat dalam bentrokan itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Zhen Jing dan Lian Sheng mendatangi kediaman Zhang Dajing. Mereka berniat merebut bagian jasad Mongbodi yang masih tersisa, karena sebagian lainnya sudah berada di tangan Zhen Jing. Setelah Lian Sheng berhasil mengalahkan para pencuri, alih-alih menyerahkan jasad tersebut kepada Raja Jentera seperti yang dijanjikan, ia malah mengkhianatinya dan mencoba mencurinya sendiri. Hal ini memicu pertarungan antara mereka. Pertempuran itu membuat kelompok Batu Hitam terpecah menjadi 2 kubu. Li Bin dan Zhang Qing memilih memihak Raja Jentera, sementara Zhen Jing dan Lian Sheng justru bersatu untuk melawannya. Namun, karena kalah jumlah 2 lawan 3, ilmu bela diri dari Lian Sheng tidak cukup untuk menandingi kekuatan mereka. Ia akhirnya mokad oleh pedang Raja Jentera. Sementara itu, Zhen Jing yang memiliki kekuatan lebih besar
masih mampu bertahan, meskipun tubuhnya terluka parah akibat serangan demi serangan. Melihat keadaannya semakin kritis, Zenjing akhirnya memilih mundur dan melarikan diri ke rumah untuk menyelamatkan nyawanya. Setibanya di rumah, terlihat Ah Seng sedang tertidur pulas. Tiba-tiba, sosok Zenjing muncul di depan pintu. Ah Seng langsung terkejut melihat kondisi istrinya dan segera menyadari bahwa sang istri sedang dilanda masalah besar. Tak lama kemudian, Ah Seng membuka sesuatu yang selama ini ia sembunyikan di bawah paping rumah. Saat itu datanglah dua orang, Li Bin dan Zhang Qing. Ah Seng menanyakan apakah mereka yang telah melukai istrinya. Dengan angkuh, mereka malah balik memberikan pilihan. Siapa yang ingin mokad lebih dulu, Ah Seng atau istrinya? Namun dengan tenang, Ah Seng menjawab, justru siapa yang akan mokad lebih dulu di antara kita? Ia pun bergegas membuka benda yang ia sembunyikan. Sebuah pedang tua yang berkarat. Sayangnya, pedang itu tampak rapuh dan tak tajam, sehingga hanya dijadikan bahan ejekan oleh Li Bin dan Zhang Qing. Di tengah suasana yang tegang, Ah Seng dengan santai mulai mengasah pedang tersebut. Tanpa sepengetahuannya, Li Bin mencoba menyerangnya dari belakang. Tapi Li Bin dikejutkan oleh jurus dua pedang yang dikuasai Ah Seng. Ternyata Ah Seng bukan orang sembarangan. Ia adalah Zhang Renfeng, putra seorang menteri ternama yang selama ini menyamar sebagai rakyat biasa dan mengubah wajahnya agar tak dikenali. Li Bin yang sebelumnya mengira Zhang Renfeng sudah mokad, kini terkejut mengetahui bahwa dia masih hidup. Karena pertarungan berlangsung di tempat sempit, Li Bin tak bisa menggunakan jurusnya dengan leluasa. Justru ia yang akhirnya tertusuk oleh serangan balik Ah Seng. Melihat rekannya tumbang, Zhang Qing ketakutan dan memilih melarikan diri seorang diri. Beberapa saat kemudian, Ah Seng mendatangi tempat Raja Jentera untuk membawa jasad Mong Bodi. Ia menemui Raja Jentera yang saat itu sedang menyamar sebagai seorang kasim. Keberadaannya diketahui Ah Seng dari sebuah buku yang ia temukan saat mengkill si gendut. Ah Seng lalu menantang kasim tersebut yang sebenarnya adalah Raja Jentera untuk menemuinya di sebuah kuil pada malam hari. Di malam itu, terlihat Ah Seng membawa istrinya ke Dr. Li. Sang istri dikabarkan menderita kekurangan darah yang cukup parah. Di saat bersamaan, Ah Seng juga tengah bersiap menuju kuil untuk bertarung melawan Raja Jentera. Ia pun berpesan kepada Dr. Li, jika ia tak kembali dari pertarungan nanti, jangan pernah memberitahu istrinya tentang siapa dirinya sebenarnya. Sesampainya di kuil, Ah Seng secara tidak sengaja menemukan tempat penguburan rahasia milik istrinya. Di sana, ia menemukan sebuah foto tua milik kelompok Drizzly, kelompok yang pernah menyerang dirinya dan mengkill ayahnya di masa lalu. Ia pun terkejut mengetahui bahwa istrinya, Zenjing, ternyata adalah Drizzly, anggota Serikat Batu Hitam, orang yang dulu mengkill ayahnya. Amarah Ah Seng pun memuncak. Tak lama kemudian, Zenjing datang. Melihat suaminya yang telah mengetahui identitas aslinya, ia hanya bisa terdiam. Di saat itu juga, Ah Seng mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia adalah Zhang Renfeng, putra seorang menteri yang pernah ia serang. Mendengar kebenaran itu, Zenjing bertanya, "Apakah kau masih mencintaiku?" Ah Seng menjawab dengan dingin, "Tidak sama sekali," sambil mengarahkan pedangnya ke leher Zenjing. Namun, ia mengurungkan niatnya karena teringat prinsip ayahnya yang sangat membenci tindakan mengkill seorang wanita. Ia pun memerintahkan Zenjing untuk pergi jauh dari hidupnya. Namun, bukannya pergi, Zenjing malah melawan. Mereka pun terlibat pertarungan sengit. Raja Jentera datang seorang diri untuk memenuhi tantangan dari Ah Seng. Namun, saat tiba di kuil, ia mendapati tubuh Ah Seng sudah tergeletak tak berdaya. Raja Jentera mengira Ah Seng telah mokad, padahal itu hanyalah efek dari obat yang diam-diam diberikan oleh Zenjing agar musuh menganggap Ah Seng sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian, muncullah Zenjing setelah melihat Raja Jentera menghampiri jasad Mong Bodi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Seiring berjalannya waktu, Zenjing mulai kewalahan melawan Raja Jentera, sebab Raja Jentera adalah guru yang dulu mengajarkannya jurus pedang. Sayangnya, dari seluruh jurus yang diajarkan, masih ada 4 kelemahan yang belum sempat dijelaskan. Tanpa mengetahui kelemahan itu, nyawa Zenjing bisa terancam. Mengingat kembali pelajaran dari sang biksu yang berbaik hati, Zenjing mencoba bertahan dan melawan. Ia pun melancarkan serangan balik. Raja Jentera terkejut
Bagaimana mungkin Zenjing mampu menyerangnya dan bahkan mempelajari 4 jurus yang belum pernah diajarkan. Pertarungan pun mencapai puncaknya. Tak lama kemudian, Raja Jentera mokad, namun Zenjing juga jatuh dalam kondisi luka parah. Pagi pun tiba, Ah Seng pun terbangun. Di hadapannya, ia melihat istrinya terbaring lemah dan tak berdaya. Tak jauh dari sana, Raja Jentera terkapar tak bernyawa, dikil oleh istrinya sendiri. Dendam Ah Seng akhirnya terbalaskan. Ah Seng lalu menghampiri Zenjing yang ternyata masih hidup. Di momen itu, dengan suara lirih dan mata yang penuh emosi, Ah Seng mengungkapkan bahwa ia masih mencintainya. Dan disitulah film pun berakhir. Film ini bukan cuma soal jurus pedang dan kejar-kejaran. Ini adalah kisah tentang masa lalu yang terus membayangi, tentang cinta yang tumbuh dari kebohongan, dan tentang pilihan yang bisa mengubah jalan hidup. Film ini mengajarkan kita tak bisa lari dari masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk memperbaikinya. Bahkan di tengah kegelapan, cinta dan pengampunan bisa jadi cahaya, dan kekuatan sejati bukan dari tangan, tapi dari hati. Karena pada akhirnya, bukan siapa kamu dulu yang menentukan, tapi siapa kamu sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.